berbuat zalim enggak kita itu kepada istri kita, berbuat zalim enggak dengan anak kita. Zalim yang bagaimana ini dengan anak? Nah, zalim dengan anak itu belum mulai ini ya. Berbuat zalim kepada anak itu umpamanya anak yang pintar, kemudian kita beda-bedain dengan anak yang kurang pintar. Itu zalim juga kepada anak. Iya, iya. Betul. Tim NCTV boleh dibantu, ada ibu yang sudah bereaksi, belum apa-apa ya. Belum mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV dimanapun berada dan juga ibu-ibu dan bapak yang sudah hadir di studio. Saya Irfan Hakim bersama dan Ustaz Danu bersyukur sekali bisa kembali menjumpai di pagi hari yang cerah ini. Di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Boleh tepuk tangan yang semangat. Berbicara semangat, ini semangat banget ibu-ibu yang sudah hadir di sini ya. Saya absen satu demi satu. Ada yang datang dari Nurul Jannah, Jakarta. Jawab. Ada juga Al Mudawamah Garut. Dari Al Bayyinah Garut. Ada juga Al Muawanah Bandung. Ada juga bapak-bapak di belakang dari tadi ya. Ucapkan salam, Pak. Jawab, Bu, jawab. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Ini ada 2 dari Garut ya. Domba sabaraha hiji ayeuna. Garut itu terkenal dengan dombanya juga, Ustadz. Kambing, sudah gitu dodolnya juga. Oh iya. Di sini juga ada istrinya Ustadz, cantik sekali di sana. Iya. Itu karena minggu lalu ada nenek-nenek sini namanya Syahrini. Pengen menjadikan Ustadz jadi imam. Kayaknya istrinya langsung datang ke sini. Makasih ya hadir kembali di sini. Ustadz pantesan semangat dari pagi nih. Malah loyo. Ibu mau ada pantun dulu nggak? Boleh pantun? Boleh ya. Mau pergi jangan lupa salim. Cakep. Jangan lupa baknya dikuras. Janganlah kita berbuat zolim. Karena siksa Allah sangatlah keras. Gak ada yang cakep kalau siksa Allah mah, Ibu. Cakep-cakep. Aun bin Zalik. Ustaz, kita berbicara mengenai akibat perbuatan zolim. Yeah. Zolim itu salah satunya ada jahat kepada orang. Betul Ustaz ya? Betul. Kalau kita tidak mau dijahatin sama orang, kita jangan jahat juga kepada orang. Iya. Ya? Iya, betul. Kadang-kadang kita nggak mau dizolim, tapi kita zolim terhadap orang. Dan zolim itu bisa berbagai macam bentuk juga Ustaz ya? Iya, banyak. Jadi nggak cuma hanya kekerasan kayak momennya kriminal, nggak cuma seperti itu. Memang zalim itu macam-macam, termasuk orang yang dia tidak memberikan hak orang lain kepadanya, itu juga zalim dianggap oleh Allah Ta'ala. Misal kita ngasih gaji agak terlambat aja itu sudah zalim Iya, juga zalim, ya. Karena kita iya. kalau ngasih gaji itu jangan sampai keringatnya kering. Kering, istilahnya. ya betul. Secepat itu harus Secepat dibayar. itu harus dibayar. Dibayar. Jadi memang seperti itu. Jadi kayak salah satunya wa may yaf'al dzalika ulwanau wa dzulman fasaufa nuslihi naro. Jadi barang siapa melanggar hak, ya orang melanggar hak dan berbuat aniaya, zalim, akan dimasukkan ke dalam neraka. Sudah jelas itu. Jadi siapapun orangnya melanggar hak itu kayak tadi, momennya kalau memberikan sesuatu ya sebelum kering itu dikasih istilahnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwasanya perbuatan zalim itu memang nanti akan masuk neraka. Jadi kita tidak usah melihat orang lain, melihatlah ke diri kita. Pada diri kita itu berbuat zalim, umpamanya kita sebagai seorang imam laki-laki kan gitu ya, berbuat zalim enggak kita itu kepada istri kita, berbuat zalim enggak dengan anak kita. Zalim yang bagaimana ini dengan anak? Nah, zalim dengan anak itu belum mulai ini ya.
berbuat zalim kepada anak itu umpamanya anak yang pintar, kemudian kita beda-bedain dengan anak yang kurang pintar. Itu zalim juga kepada anak. Iya, iya. Betul. Tim NCTV boleh dibantu, ada ibu yang sudah bereaksi, belum apa-apa ya. Belum mulai Bu, belum Iya, mulai. iya, iya. Istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Yuk, istighfar. Istighfar. Iya. Tapi Ustadz kita lanjutkan Ustadz ya. Iya. Nanti kita bahas dulu. Itu zalim juga itu. Kepada? Yang wewe itu zalim. Yang hoe, yang di dalam maksudnya, bukan ibunya. Oh iya. Karena iya. kita baru cerita, belum selesai udah hoe gitu. Dizolimi oleh sesuatu juga di dalamnya, betul ya. Jinnya berbuat zalim juga. Aduh. Oh kan? Tapi Ustadz ada yang bicara kan katanya doa orang yang dizolimi itu kan insya Allah dikabul salah satunya. Iya, iya. Ada orang yang senang dizolimi biar doanya dikabul. Iya, emang betul. Ya. Oke. Iya, memang betul. Jadi tapi kalau itu enggak ya. Jarang orang yang mau dizolimi itu jarang sekali. Iya, iya. Jarang sekali. Walaupun efeknya doanya dikabulkan. Iya. Tapi kalau disengaja pengen dizolim-zolimin dia juga nggak boleh ya. Iya. Oke. Iya, jadi ada satu cerita bahwa saya pernah punya, bukan pernah, saya punya santri itu kan dosen nih. Ya. Doktor Santrinya dia. Ustadz, dosen dan dia Dosen. doktor. Dia doktor. Santrinya Ustadz. Ya. Nah, kemudian dia cewek. Dia itu kan dulu dia itu sering dimarahin sama mertuanya. Saya bilang nggak usah marah. Kalau kamu dimarahin mertua kamu, duduk, diem, istighfar aja. Kalau kamu jengkel, kamu yang istighfar. Marahnya diterima. Nanti ada hikmahnya di situ. Udah, kamu nurut deh nasihat saya sebenarnya. Akhirnya dia mencoba belajar. Apa yang terjadi? Nah, tiap kali dia itu dizalimi, dimarahin sama mertuanya padahal yang nggak salah, itu selalu 1 bulan kemudian dia dapat proyek. Karena buah dari kesabarannya dia. Iya, jadi hafal. Jadi gitu, semakin dia dizalimi semakin proyeknya itu banyak. Gitu, jadi makin dihafal. Oh ini kali hikmahnya ya. Nah itu ngomong sama saya, ya itu maksud saya. Udah terima aja nggak apa-apa. Namanya juga orang tua ya. Ya, Nah, karena keikhlasannya, karena sabarnya juga. mau menerima seperti itu. Ya. Tapi beda lagi nilainya ketika itu, yes lagi dimarahin, astagfirullahaladzim, yes bentar lagi proyek, beda lagi nilainya. Beda lagi itu. Itu ngarep namanya itu. Oke. Ya. Sebenarnya tapi saya kenal dengan Ustadz itu banyak sekali belajar. Jadi jangan marah, jangan kesel, jangan gremet-gremet benci sama orang saja itu bisa berakibat fatal ya. Bener. Iya Ustadz, senyumin aja apapun. Senyum aja. Nah, iya betul, senyum. Sulit awalnya lama-lama jadi terbiasa. Iya, benar. Oke, coba itu senyumnya mana Ibu senyum? Pinter. Mata genitnya. Mata genit. Oh gitu kita kembali sesaat lagi pemirsa ya dengan membuka beberapa pertanyaan dari yang hadir di studio. Mungkin ada di rumah juga. Tetap bersama kami di sini di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Sejukan hati sama tepuk tangannya lemes banget ya sejukan. Pasti ngantuk ya, ngaku ayo. Ngantuk ya. Tapi mau pijit-pijit gak? Mau. Yaudah, ngadep kiri dulu Bu, ngadep kiri. Kiri. Iya, kiri Ibu. Ibu, kiri Bu, kiri. Iya. Pijit. Pijit, iya. Nini kiri nih, salah lihat ke kiri. Iya, oke. Udah. Sekarang balik ke kanan. Kanan. Udah. Semuanya sudah cukup. Terima kasih, tepuk tangan. Nah. Habis pijit-pijit udah semangat, coba sekali lagi ya. Siraman Kolbu. Nah, itu baru semangatnya jamaah Siraman Kolbu. Kita akan mulai membuka kesempatan Ustaz ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maju ke depan Ibu Dude. Ke depan Ibu, silakan. Wah, tinggi sekali. Sini Bu, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede. Sini, siapa namanya? Dede Junengsi Dede Judengsi, pasti orang Sunda ya? Betul, dari mana? dari Banten. Banten, Dedeh. Iya. Ya, Bu Dedeh dari Banten.
Ini Pak Ustadz dari kedatangan saya untuk kesembuhan saya sering kesurupan. Aduh, pagi-pagi ada kesurupan. Pagi-pagi udah. Baru sarapan mulai, kesurupan udah ngomong lagi. kesurupan. Eh. Aduh, hari ini mudah-mudahan enggak ya. Tadi saya di ruang wardrobe hampir kumat. Aduh. Jadi gimana ceritanya kok bisa kesurupan gitu? Nggak ada awal mulanya, tiba-tiba ya dari tahun 2010. Dari masih ini, tadinya mah cuma biasa-biasa aja. Dari masih ini itu apa ini itu? Apa namanya, biasanya kalau kumat lirik-lirik serem doang gitu. Pas semenjak punya anak kedua. Kalau saya boleh minta, boleh nggak Mbak? Boleh ya? Kalau Mbak Dede namanya. Dede. Mbak Dede ya. Mbak Dede kalau kesurupan bayi mau nggak kira-kira? Nggak mau. Bayinya kesurupan atau Mbak gimana? Dede kesurupan bayi cuma gitu maksudnya. Oh, kesurupannya bayi. Bayi gitu. Kirain bayinya kesurupan. Tinggal ngasih dot aja selesai.